Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Minggu-minggu ini ada sesuatu yang nampak hilang dari penglihatan kita di medsos-medsos, di mana itu beberapa waktu yang lalu selalu menghiasi layar medsos kita, yaitu sinergi antara Bambang Tri dengan para murid-muridnya, terutama Rismond. Dalam satu minggu ini, atau mungkin malah lebih ya, kita tidak mendapati itu lagi. Ada apa gerangan? Sepertinya apakah mereka pecah kongsi, seperti yang sudah-sudah antara TPUA dengan RRT, Egy Sujana dengan RRT, Ahmad Kosinudin dengan Egy Sujana, dan lain-lain. Apakah terjadi hal yang demikian antara Bambang Tri dengan para murid-muridnya? Setelah kita amati, ternyata dalam satu minggu ini Bambang Tri mulai belajar untuk berjalan secara mandiri dari podcast ke podcast. Seperti yang kita ketahui, sekeluar dia dari penjara karena pembebasan bersyarat, dia seperti mendapat panduan dari Rismond. Setelah sekian tahun dia absen dari isu ijazah palsu, kemudian didatangi Rismond ke rumahnya, seakan dia mendapat panduan untuk menekuni lagi dunia yang beberapa tahun ini ditinggalkannya. Jadi Rismond, Roy, dan Tifa yang sejatinya adalah para murid-murid Bambang Tri di isu ijazah palsu. Sekeluarnya Bambang Tri dari penjara, mereka tidak melupakan gurunya. Mereka menyambangi gurunya dan membantu gurunya untuk bangkit kembali. Akhirnya kejadian di mana-mana Bambang Tri dibawa oleh Rismond, bahkan hingga ke Jakarta di acara Rakyat Bersuara iNews TV. Hubungan apa antara mereka, antara guru dengan murid itu? Ternyata antara mereka terjadi sinergi yang bagus saat itu. Ada transfer ilmu dari murid ke guru, demikian pula dari guru ke murid. Dari Bambang Tri ke trio RRT, yaitu ilmu bagaimana menuduh ijazah seseorang itu palsu, dalam hal ini ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Demikian pula dari murid ke guru, yaitu dalam hal ini si Rismond ke Bambang Tri, yaitu ilmu mengemis, ilmu mencari sumbangan, ilmu meminta donasi, yang sebetulnya dulu tidak pernah terpikirkan oleh Bambang Tri, tidak pernah dilakukan oleh Bambang Tri. Namun ketika dia ditemuin oleh Rismond dan diajak kemana-mana, ternyata dia diajari bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah, yaitu melalui permintaan sumbangan, permintaan donasi, alias mengemis. Dari siapa? Ya dari para pengagum mereka lewat channel-channel yang ada. Itu ternyata ilmu dari Rismond. Saya sendiri sebetulnya tidak tahu ya bahwa itu yang ngajari adalah Rismond. Setelah saya melihat sebuah video, saya baru ngerti ternyata ilmu untuk memobilisasi dana dari pengagum mereka itu diajarkan oleh Rismond ke Bambang Tri. Dan sepertinya sekarang Bambang Tri sudah mulai disapih oleh Rismond untuk berjalan secara mandiri. Giliran Rismond di Jakarta mencari-cari donasi sendiri. Ini tertangkap ketika dia bersama gerombolannya menggeruduk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di sana dia meminta-minta donasi. Donasi untuk apa? Untuk demo. Nah, ini ada varian baru ternyata. Kalau kemarin donasi untuk Bambang Tri untuk menyambung hidup, untuk membayar hutang, dan untuk kesana kemari, Rismond di Jakarta mengembangkan lagi donasi untuk melakukan demo. Baik, coba kita tunjukkan videonya bagaimana pengakuan dari Bambang Tri ini bahwa ilmu untuk mendapatkan donasi, untuk mendapatkan sumbangan
dari para pengagum mereka itu ternyata dari Rismond. Ini aneh sekali ya kalau kita tahu. Saya terima kasih sekali sama Rismond. Saya diberi ide, Pak, pokoknya Pak Bambang Tri, supaya Pak Bambang Tri punya duit itu nanti podcast dengan saya, dengan Sentara. Lah di podcast yang dengan Pak Bambang Tri ini kita cantumkan rekening orang yang mau donasi sama Bapak gitu. Ternyata lumayan itu. Lumayan. Thanks to Rismond itu. Gitu. Oke, boleh kalau gitu nanti kita tulis juga itu. Iya, itu yang mau saya ngomongkan sama Mbak Rahma gitu. Jangan lupa itu. Iya, nanti ini nih ya ditulis di sini ya. Biarin orang nyinyir. Sekarang ngemis lebih baik Saya ngemis tutup nomor rekeningnya. Setelah Lucu ya. Transfer ilmu mengemis dari Rismond ke Bambang Tri. Dia benar-benar di situ mengakui bahwa ilmu meminta sumbangan, meminta donasi alias mengemis itu didapat dari Rismond. Jelas sekali pengakuan Bambang tadi. Lucunya dia di podcast itu pun lagi-lagi minta donasi juga. Nah ini yang aneh. Rismond yang ngakunya sebagai seorang intelektual, seorang akademisi, seorang peneliti, apalagi ngakunya mendapat ilmu dari negeri Jepang yang penuh dengan kedisiplinan kerja untuk mencari uang. Ternyata apa yang didapatkan dari sana? Tidak ada. Dia justru memiliki ilmu mengemis yang kemudian ditularkan kepada Bambang Tri. Nah, ini patut dipertanyakan. Bertahun-tahun di Jepang ngapain Rismond itu sebetulnya? Kok mentalitas pengemis ada pada dirinya yang lalu ditularkan ke Bambang Tri? Ini sepertinya Bambang Tri juga cerdik. Karena seperti pengakuannya kemarin di video yang lain ada, donasi dari masyarakat penggemar mereka itu sudah mencapai 50 juta saat itu. Kemudian dibagi yang 25 untuk menyaur hutang dari Bambang Tri karena dia dulu di penjara, banyak kebutuhan sehingga harus berhutang dan disaur dengan dana donasi. Sisanya 15 juta dipakai Rismond untuk sana kemari yang membawa Bambang Tri itu ternyata tidak gratis. Nah mungkin belajar dari itu Bambang Tri mulai pinter. Dia tidak mau lagi berbagi. Dia sudah dapat ilmunya dari Rismond, kemudian jalan sendiri ke sana kemari nyari podcast sembari menyebarkan permintaan donasi. Nah, ini lucu ya, para penuduh ijazah palsu, mentalitasnya benar-benar sangat lucu sekali. Ini juga cukup meragukan untuk seorang Rismond yang akunya lulusan dari Jepang. Ternyata mentalitasnya tidak seperti mental orang Jepang yang penuh kedisiplinan kerja untuk mencari uang, kerja keras. Ternyata yang dimiliki dia adalah ilmu pengemis. Nah ini nanti juga ujung-ujungnya bisa ribut mereka karena akan berebut lahan podcast dan mungkin TV. Dan sepertinya Bambang Tri akan mengibarkan bendera sendiri. Terlihat bahwa dia mulai banyak mengeklaim bahwa sesungguhnya yang menemukan skripsi Jokowi palsu karena ada Times New Roman itu diklaim oleh Bambang Tri bahwa dia yang menemukan, bukan Rismond. Di video saya yang lain ada itu. Mulai saling klaim rebutan lahan. Ini benar-benar konyol mereka itu. Ya mungkin ini cukup di sini video saya untuk menggambarkan kekonyolan mereka. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.